Adulian menyadari satu hal. Jika dirinya yang lain telah muncul dan mulai mencuri aspek realitas, maka ia tak punya pilihan selain menghadapi mereka satu persatu. Ia tidak bisa membiarkan versi dirinya, entah itu cerminan, sisa, atau kemungkinan, menghancurkan apa yang telah ia bangun. Maka ia menciptakan alat baru, reflektor dimensi. Sebuah jendela hidup yang memantau semua jalur semesta alternatif. Dalam ruangan berbentuk bulat seperti bola mata, ribuan layar melayang, masing-masing menampilkan satu versi dirinya. Ada Adulian yang menjadi raja tirani manusia, ada yang menjadi roh penjaga alam, ada pula yang memilih mati sebagai manusia biasa. Namun satu layar kosong, layar yang dulu menampilkan dirinya yang tak tercermin. Makhluk itu telah memutus jejak, dia menyembunyikan realitasnya. Berarti dia telah menguasai aspek keberadaan yang belum kusentuh, gumam Adulian. Dan satu-satunya cara mengetahui apa yang belum ia kuasai adalah dengan bertanya pada semua versinya. Ia memulai perjalanan mengunjungi refleksi dirinya sendiri. Di realitas ke-17, ia menemui Adulian si penjaga air waktu yang hidup dalam dimensi cair di mana masa lalu dan masa depan mengalir dalam bentuk sungai. Di realitas ke-89, ia berbicara dengan Adulian yang menjadi energi murni, tak lagi berbentuk tubuh, hidup di pusat bintang hitam. Setiap percakapan membuka satu fakta penting. Tak ada satupun dari mereka yang berhasil menguasai aspek kehendak mutlak. Aspek yang tidak tunduk pada waktu, ruang, atau sihir. Sesuatu yang tak bisa dipelajari, tak bisa dicuri, dan tak bisa diciptakan. Sesuatu yang hanya bisa disadari. Lalu ia tiba di realitas ke-0. Tempat yang bahkan reflektor tidak bisa membacanya dengan jelas. Sebuah celah di luar semua waktu dan realitas. Ia menembusnya dengan risiko besar, membuat tubuhnya hampir larut dalam kekacauan. Namun di sana, ia melihatnya versi Adulian yang lain. Tapi kali ini, bukan hanya versi yang kuat. Versi ini adalah dewa. Duduk di atas singgasana kosong, di tengah kehampaan yang bahkan tak punya nama. Auranya tak memiliki tepi. Wajahnya tidak bisa dikenali, karena ia menyerap semua bentuk, semua cahaya, semua makna. Ia adalah pusat semua kemungkinan. Dan ia berbicara tanpa suara. Kau datang terlambat. Adulian berdiri kaku. Jadi, kau yang mencuri aspek-aspekku? Salah, jawab sang dewa. Aku tak mencurinya, aku hanya mengambil kembali yang semestinya menjadi milikku. Karena aku adalah versi yang tidak membagi kekuasaan. Adulian mengangkat tangannya, menciptakan medan pelindung. Tapi kau bukan aku. Sang dewa tersenyum, jika itu bisa disebut senyum. Kau belum menyadari. Dari semua versi, hanya aku yang tidak menginginkan apapun, kecuali keutuhan. Kamda, ribuan bayangan muncul di belakang sang dewa. Semua adalah versi Adulian, dan semuanya telah diserap. Ia tidak sekadar menguasai aspek keberadaan. Ia memakan kemungkinan. Adulian mundur satu langkah. Untuk pertama kalinya, ia tahu apa arti sebenarnya dari kata ancaman. Ini bukan lagi tentang kekuatan. Ini adalah tentang siapa yang akan menghapus siapa dari keberadaan. Sebelum ia sempat menyerang, dunia ke-0 berguncang, ruang terbuka. Dan Adulian didorong keluar oleh gaya tak terlihat, terlempar kembali ke menaranya di luar ruang. Ia belum sepenuhnya dikenali oleh sang dewa. Jika dia memakan semua kemungkinan, maka aku akan menjadi satu kemungkinan yang tidak bisa dia sentuh. Ia bangkit. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adulian tidak hanya bersiap untuk menyerang, tapi untuk bertahan dari penghapusan eksistensi.